Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Sobok tahun 2021. Cerita diawali dengan memperlihatkan Sobok, yaitu kloningan manusia yang pertama kali diciptakan di bumi. Awalnya, penelitian terhadap Sobok ini berjalan cukup lancar tanpa kendala apapun. Sampai suatu ketika, salah seorang profesor penelitinya bernama Anderson dibunuh secara misterius di rumahnya sendiri. Pembunuhan itu pun menimbulkan kecurigaan bagi Direktur Badan Intelijen Korea Selatan yaitu Kang, bahwa kemungkinan besar ada suatu pihak yang mengincar Sobok untuk kepentingan lain. Alhasil, ia pun menghubungi Dr. Shin yang juga bertanggung jawab atas penelitian Sobok dan meminta agar Sobok dipindahkan ke tempat lain karena takut apabila lokasi laboratorium saat ini terbongkar, lalu terjadi serangan susulan. Berpindah ke sisi lain, seorang bernama Ki-hun tengah menahan rasa sakit yang luar biasa akibat tumor di otaknya. Ia pun harus rutin mengonsumsi suatu obat agar dapat bertahan hidup. Meski sebenarnya, dokter telah memvonis jika hidup Ki-hun tidak akan lebih dari 1 tahun ke depan. Saat malam tiba, Ki-hun datang ke pinggiran pantai untuk menemui Kang. Di mana usut punya usut, Ki-hun ini adalah mantan anggota Badan Intelijen yang cukup sangar pada masanya. Atas kesangaran itulah, Kang hendak mempekerjakannya kembali dengan memberikan sebuah misi rahasia. Tidak lain dan tidak bukan adalah misi pengawalan Sobok. Kemudian Kang juga menjelaskan bahwa perusahaan bernama Soin yang saat ini menaungi penelitian Sobok dahulu pernah membantu Badan Intelijen dalam menyelesaikan skandal besar. Itulah mengapa Kang juga harus membantu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Keesokan harinya, Ki-hun datang ke laboratorium tempat penelitian Sobok di dalam sebuah kapal besar. Di sana terdapat beberapa ruang penelitian dan cukup banyak objek eksperimen yang digadang-gadang akan berguna bagi kehidupan manusia di masa depan. Sampai akhirnya, ia pun sampai di ruangan utama tempat Sobok diteliti. Sebagai kloningan manusia, doi memiliki beberapa kelebihan dari manusia biasa. Di antaranya seperti hidup abadi, memiliki kemampuan telekinesis, bahkan sumsum tulangnya dapat menghasilkan sel iPS yang mampu menyembuhkan segala penyakit manusia. Hal itulah yang membuat Sobok sangat penting, sehingga harus dilindungi dari pihak tidak bertanggung jawab. Tapi meskipun diklaim dapat hidup abadi, Sobok harus rutin disuntikkan suatu cairan khusus setiap 24 jam sekali. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pembelahan sel di dalam tubuhnya akan lepas kendali, lalu menyebabkan kematian. Sampai tibalah hari penentuan, di mana Sobok akan dipindahkan ke sebuah bunker yang akan menjadi tempat penelitian ke depannya. Ki-hun pun sangat mantap menjalankan misi ini setelah ditawarkan kesembuhan oleh Dr. Shin, yaitu menggunakan sel iPS dari sumsum tulang Sobok. Namun di tengah perjalanan terjadi hal di luar dugaan. Seketika rombongan pengawal Sobok diserang oleh kelompok bersenjata, sehingga hanya dalam waktu sekejap kondisi menjadi tak terkendali. Ki-hun yang berusaha melawan pun pada akhirnya dibuat tak sadarkan diri akibat granat asap. Dan rombongan pengawal pun dibantai habis. Ketika terbangun, Ki-hun menanyakan apa yang telah terjadi selama dirinya tak sadar. Tetapi Sobok tidak bisa memberikan penjelasan. Tak berselang lama, seorang anggota dari kelompok bersenjata tadi masuk ke dalam truk. Lalu ketika orang itu hendak menyuntik Sobok, tiba-tiba Sobok langsung melancarkan serangan hingga membuatnya kesakitan. Alhasil kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ki-hun untuk melumpuhkannya. Tidak berhenti sampai di situ,
Gi-hun berusaha kabur dari sana sambil terus diserang oleh kelompok tadi. Singkat cerita, Sobok akan dibawa ke sebuah rumah persembunyian sesuai arahan dari Kang. Mereka pun terpaksa jalan kaki menuju rumah itu, dikarenakan truk yang sebelumnya ditumpangi mogok. Saat dalam perjalanan, Sobok tampak sangat antusias terhadap lingkungan sekitar, di mana kemungkinan ia baru melihat kondisi seperti ini untuk pertama kali. Bahkan, saking asiknya memperhatikan sampai-sampai mengagetkan orang lain dengan penampilan anehnya. Gi-hun yang juga sadar akan hal itu, lantas membelikannya seperangkat pakaian gaul. Sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Kang, Gi-hun membuatkan mie instan untuk Sobok yang tampak kelaparan. Jadi sebagai kloningan manusia, Doi juga bisa merasakan lapar serta haus. Hingga suatu ketika, Kang mengirimkan 2 anggota badan intelijen ke rumah persembunyian, di mana tanpa disangka-sangka, mereka telah diperintahkan untuk membunuh Sobok tanpa mengungkapkan alasan yang jelas. Sehingga ketidakjelasan itu membuat Gi-hun lebih memilih melindunginya. Namun saat anggota badan intelijen melepaskan tembakan, tak satupun peluru dapat menembus perisai buatan Sobok. Alhasil, Gi-hun langsung melancarkan serangan kepada seorang di antaranya. Sedangkan seorang lainnya dibuat KO oleh telekinesis Sobok. Usai kejadian menegangkan itu, Gi-hun baru mendapatkan penjelasan dari Kang bahwa sekarang Sobok sedang diperebutkan oleh berbagai pihak sampai menimbulkan kekacauan. Itulah mengapa ia mengirimkan 2 anggota intelijen untuk membunuhnya. Kemudian pada akhirnya Gi-hun juga diminta untuk membunuh Sobok. Namun ia menolak karena hanya Soboklah yang dapat menyembuhkan penyakit tumor otaknya. Dan jelas keputusan itu membuat Kang marah besar. Setelah memutuskan untuk tetap melakukan pengawalan, Gi-hun langsung menghubungi Dr. Shin. Ia pun diarahkan agar membawa Sobok kembali ke laboratorium. Ternyata, Dr. Shin ini bukanlah orang yang memegang kendali penuh atas laboratorium, melainkan ia hanya menjalankan semua perintah dari Mr. Kim, yaitu pemilik dari perusahaan So-in, sekaligus investor bagi semua penelitian di sana. Sebelum menuju laboratorium, Sobok meminta agar diantarkan ke suatu kota bernama Ulsan, di mana permintaan itu sempat mendapatkan pertentangan dari Gi-hun karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Tapi pada akhirnya ia berubah pikiran dan mau mengantarkannya. Di dalam mobil, Gi-hun sempat menanyakan alasan Sobok ingin datang ke kota Ulsan. Namun pertanyaan itu tidak dijawab secara detail. Lalu di tengah pembicaraan terjadi hal cukup mengagetkan, di mana Sobok memuntahkan banyak darah sehingga membuat Gi-hun panik. Sementara di tempat lain, ternyata Mr. Kim telah mengetahui jika Kang berusaha membunuh Sobok. Bahkan, ia juga tahu soal keterlibatan pihak Amerika dalam rencana tersebut. Jadi beberapa hari sebelumnya, pihak Amerika menemui Kang untuk menyampaikan dampak negatif dari penelitian Sobok. Yang intinya, apabila manusia dapat hidup abadi, maka bisa dipastikan akan mengacaukan tatanan hidup dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Itulah mengapa Kang diminta untuk segera membunuh Sobok. Alhasil perdebatan di antara Kang dengan Mr. Kim berlangsung cukup sengit. Di sini Kang langsung memutus kerjasama mereka, sedangkan Mr. Kim akan tetap meneruskan penelitiannya, yaitu menciptakan lebih banyak kloningan manusia. Singkat cerita, Sobok serta Gi-hun telah tiba di pusat kota dan berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Gi-hun pun meninggalkan Sobok sendirian di mobil karena ia hendak membahas beberapa hal penting dengan Dr. Shin. Namun, Sobok yang telah diminta untuk tetap di mobil malah berkeliaran sampai masuk ke dalam minimarket. Lantas keberadaannya membuat 2 orang siswi di sana merasa tidak nyaman. Kemudian datanglah 2 siswa lain yang hendak memberikan Sobok pelajaran. Sampai akhirnya, untunglah Gi-hun segera datang untuk mengamankan situasi dan menasihatinya agar tidak bertindak ceroboh seperti itu lagi. Keesokan harinya, Sobok mengajak Gi-hun ke rumah penyimpanan abu orang meninggal di kota Ulsan.
Di sana, ia membuka sebuah loker yang terdapat foto anak kecil bersama keluarganya, di mana usut punya usut, itu adalah foto masa kecil Sobok. Jadi, dahulu Sobok ini adalah manusia biasa dengan nama Kyung-yun, yang meninggal dalam suatu kecelakaan bersama sang ayah. Namun karena si ibu masih belum bisa merelakan kematiannya, maka ia menggunakan pengetahuannya untuk membuat eksperimen kloningan Kyung-yun, sehingga jadilah Kyung-yun sebagai Sobok sekarang. Di sini juga terungkap bahwa si ibu yang dimaksud adalah Dr. Lim, yaitu partner dari Dr. Shin di laboratorium sebelumnya. Meskipun Sobok takut akan kematian, tapi setelah merasakan hidup abadi ternyata juga tak kalah menakutkan. Yang padahal ia juga tidak pernah berharap akan menjalani hidup seperti ini. Usai membahas kenangan masa lalu itu, Gi-hun memutuskan kembali ke laboratorium karena kondisi Sobok semakin kritis. Tetapi karena ia mengendarai mobil cukup ngebut, lantas membuat polisi berusaha mengejar, dan di saat bersamaan Kang juga mulai mengetahui keberadaan dua orang ini. Aksi pengejaran pun berlangsung cukup sengit, di mana hampir saja Gi-hun sampai di laboratorium, tapi sayang sekali lajunya terhenti akibat ulah anggota badan intelijen yang membuatnya tersudut. Lalu saat Kang memberikan arahan untuk membunuh Sobok serta Gi-hun, tiba-tiba Mr. Kim mengirimkan drone peledak ke arah anggota badan intelijen. Gi-hun pun dibuat tak sadarkan diri dan dibawa masuk ke laboratorium bersama Sobok. Menanggapi serangan tadi, akhirnya Kang mengirimkan lebih banyak pasukan untuk mengepung laboratorium. Kemudian lagi-lagi terjadi adu mulut antara Kang dengan Mr. Kim, di mana beberapa kebenaran mulai terungkap. Kebenaran pertama, ternyata Mr. Kim lah yang telah membunuh Profesor Anderson di awal film tadi, karena ia tahu kalau si profesor adalah mata-mata suruhan Kang. Kedua, kelompok bersenjata yang menyerang rombongan pengawal Sobok saat menuju bunker juga merupakan tentara bayaran Mr. Kim. Ia melakukan hal itu karena tahu apabila rombongan pengawal suruhan Kang memiliki tujuan lain terhadap Sobok. Setelah itu Mr. Kim juga mengungkapkan kalau dirinya tengah menderita sakit parah, sehingga membuat hidupnya tak akan lama lagi. Maka dari itu ia hendak memanfaatkan Sobok agar dapat hidup abadi. Tak berselang lama, Gi-hun mulai tersadar lalu segera menuju ruang penelitian. Di sini, Dr. Shin menjelaskan jika sumsum tulang Sobok akan diambil selama 1 bulan penuh, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal penting, termasuk menyembuhkan penyakit Gi-hun. Tapi meskipun sumsum tulangnya dapat beregenerasi dengan cepat, Sobok pasti merasakan sakit yang luar biasa ketika proses berlangsung. Mendengar hal itu, lantas Gi-hun sempat berkata, namun Dr. Shin menjawab bahwa Sobok tidak akan mati. Lagi pula, ini cuma seperti mengumpulkan insulin dari seekor babi. Bahkan, ia pun tidak menganggap Sobok sebagai manusia. Jadi tidak perlu dikasihani. Alhasil, perkataan itu membuat Gi-hun marah besar. Dirinya meminta supaya semua penelitian dihentikan sambil menghajar beberapa penjaga di sana. Sampai akhirnya, Gi-hun mulai menyandera Dr. Shin. Tapi si dokter berkata bahwa semua sudah terlambat, di mana proses pengambilan sumsum tulang Sobok tidak dapat dihentikan. Merasa tidak percaya akan ucapan itu, lantas Gi-hun menanyakan keberadaan Dr. Lim yang dianggap bisa membantunya. Namun di luar dugaan, ternyata Dr. Lim telah meninggal akibat dibunuh oleh tentara bayaran Mr. Kim, di mana sebelumnya Dr. Lim sempat menentang penelitian lebih lanjut terhadap Sobok karena dianggap semakin hari semakin kejam. Mengetahui hal itu, Gi-hun pun hendak menembak Mr. Kim yang telah membuat Sobok sangat menderita, tapi sayang sekali ia malah lebih dulu dibuat tumbang dan dibawa ke suatu tempat. Kemudian Dr. Shin dibuat kaget sejadi-jadinya karena mendapati Sobok telah berpindah dari kursi penelitian ke samping tubuh ibunya. Lantas ia pun mencoba menyuntik Sobok dengan suatu cairan, namun sia-sia. Sobok mengetahui gerak-geriknya dan langsung membunuhnya. Tidak berhenti sampai di situ, Sobok juga membantai para tentara bayaran tadi menggunakan telekinesisnya. Bahkan Mr. Kim dibuat penyet di atas kursi rodanya. Berpindah keluar laboratorium, tampak Kang bersama pasukan khususnya telah menantikan Sobok untuk diberondong tembakan. Tapi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Sobok dapat menangkis semua tembakan
dan langsung menghempaskan semua orang di hadapannya. Sayangnya di sini Sobok langsung muntah darah karena mengeluarkan banyak energi, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kang untuk terus menembakinya. Lalu ketika benar-benar tersudut, untunglah Gi-hun datang memberikan pertolongan. Di sini Gi-hun sempat mengajaknya kabur dari sana, namun Sobok menolak. Ia lebih memilih melancarkan serangan balik, di mana serangan itu langsung membuat Kang terbunuh, serta mengakibatkan lubang raksasa yang menjebak para pasukan khusus. Kemudian Sobok mengatakan, jika semua kekacauan ini akan segera berakhir apabila dirinya dibunuh sekarang juga. Maka dari itu, ia meminta Gi-hun untuk menembaknya menggunakan pistol. Tapi tentu saja Gi-hun menolak permintaan itu, dan terjadilah adu argumen di antara mereka. Sampai akhirnya, Sobok mengancam akan membunuh semua pasukan khusus di bawah sana. Sehingga dengan sangat terpaksa, Gi-hun menembak Sobok sampai tewas. Di akhir film, tampak Gi-hun yang akan terus melanjutkan hidup sambil berjuang melawan tumor otaknya. Entah sampai kapan dirinya mampu bertahan, tapi yang jelas, ia sudah sangat berjasa dalam menjaga kestabilan hidup, yaitu dengan menggagalkan proyek eksperimen kloningan manusia.